Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan materi tentang mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Perkenalkan, nama saya Bintang Sulistowibowo dengan nomor NIM 2892 Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam B2. Nah, daripada berlama-lama, mari kita lanjut saja ke materinya. Reksadana. Apa sih reksadana itu? Reksadana adalah sebuah dompet digital yang berisi sekumpulan dana masyarakat yang akan dikelola oleh badan hukum melalui manajer investasi, serta sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang memungkinkan investor untuk menginvestasikan uang mereka dalam saham, obligasi, kemudian dana tersebut dihimpun ke dalam surat berharga seperti yang tertera pada prospektus dana meliputi reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama ini ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu adalah investasi yang portofolionya terdiri dari instrumen aset berjangka pendek atau kurang dari 1 tahun, serta memiliki kualitas tinggi dan utang jangka pendek yang menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu adalah reksadana yang portofolionya sebagian besar diinvestasikan dalam instrumen pendapatan tetap seperti surat berharga dan obligasi. Yang ketiga ini ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, dan saham. Yang keempat ada reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang sebagian besar portofolionya diinvestasikan dalam saham perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Kita lanjut, di sini ada fitur dan keuntungan investasi reksadana. Yang pertama, meningkatkan diversifikasi atau dana dikelola dengan melakukan diversifikasi kepemilikan ke banyak instrumen. Diversifikasi dapat mengurangi resiko investasi. Yang kedua ada likuiditas harian. Pemegang reksadana dapat menjual kepemilikan mereka kembali berdasarkan harga nilai aktiva bersih pada hari yang sama. Yang ketiga ada manajemen investasi profesional. Reksadana dikelola oleh manajer portofolio untuk mengawasi dan memantau strategi investasi dana investor. Yang keempat ada investasi terjangkau. Dapat berpartisipasi dalam investasi yang mungkin hanya tersedia untuk investor dengan dana lebih besar. Yang kelima, pengawasan pemerintah. Reksadana diatur oleh pemerintah serta berizin dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang terakhir, kinerja transparan dan mudah dibandingkan. Semua reksadana wajib melapor informasi yang sama kepada investor, sehingga investor lebih mudah dalam membuat perbandingan antara satu produk dengan yang lain. Keuntungan investasi reksadana pasar uang. Walaupun reksadana pasar uang keuntungannya tidak lebih besar dari reksadana lain, namun berikut keuntungan investasi reksadana pasar uang yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama, keuntungannya lebih tinggi. Keuntungan yang didapat jika Anda melakukan investasi reksadana biasanya sekitar 6% sampai 7% setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan menyimpan uang biasa dalam rekening tabungan, maka nilai bunga yang didapat sangat kecil. Bahkan jika nominal tabungan Anda kurang dari 1 juta rupiah, bunga yang didapat yaitu 0%. Lain hal jika Anda menginvestasikan uang dalam reksadana pasar uang, keuntungan yang didapat akan berkali-kali lipat. Yang kedua, keuntungannya minimal memulai reksadana pasar uang hanya 100.000.
Memulai investasi dengan nominal kecil biasanya menjadi pilihan untuk Anda yang baru memulai mencoba berinvestasi. Reksadana pasar uang adalah salah satu instrumen yang cocok karena hanya dengan 100.000 Anda sudah bisa memulai berinvestasi. Tentu saja keuntungan yang didapat akan berbeda dengan Anda yang memulai investasi dengan jumlah besar. Namun tak ada salahnya mencoba dari nominal yang kecil. Pengambilan yang terakhir, keuntungannya ada pengambilan dana bisa dilakukan kapan saja. Kelebihan lain reksadana pasar uang yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi lainnya yaitu fleksibilitas pengambilan uang. Dana yang diinvestasikan dapat diambil kapan saja tanpa harus menunggu jangka waktu tertentu. Proses pencairan pun relatif mudah karena dapat dilakukan secara online. Selain itu, uang dapat ditarik tanpa terkena denda sepeser pun. Resiko reksadana pasar uang. Jadi, reksadana pasar uang tidak hanya ada untungnya saja, tetapi ada resikonya juga. Resikonya yaitu resiko gagal bayar. Salah satu produk yang ada dalam reksadana pasar uang yaitu obligasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Obligasi atau surat utang memiliki kemungkinan dilunasi tepat waktu atau tidak dilunasi atau gagal bayar. Anda bisa saja mengalami kerugian saat berinvestasi melalui reksadana pasar uang. Namun ada solusinya, yaitu Anda disarankan membeli obligasi pemerintah. Karena obligasi pemerintah lebih aman dibanding obligasi swasta atau perusahaan lainnya. Keuntungan reksadana pendapatan tetap. Keuntungannya yaitu yang pertama tingkat risiko moderat. Keuntungan utama dari reksadana pendapatan tetap adalah fluktuasinya yang cukup terjaga untuk durasi obligasi jangka pendek, namun seiring dengan meningkatnya durasi obligasi, maka fluktuasi juga akan meningkat. Oleh karena itu, risiko reksadana pendapatan tetap juga tergolong moderat atau menengah, karena manajer investasi akan mengatur durasi obligasi dalam setiap portofolio reksadana. Yang kedua, ada potensi keuntungan ganda. Ada beberapa reksadana pendapatan tetap yang memiliki fitur pembagian dividen, sehingga investor selain memperoleh dividen secara reguler, juga berpotensi untuk mendapatkan profit dari keuntungan modal atau capital gain. Yang ketiga, ada bebas pajak. Memilih investasi reksadana juga memungkinkan investor menikmati keuntungan investasi yang merupakan bukan objek pajak. Begitu pula keuntungan reksadana pendapatan tetap adalah profit investasi yang tidak akan dikenakan biaya pajak. Dengan demikian, investor dapat menerima profit secara utuh. Yang terakhir, penarikan bisa sewaktu-waktu. Keuntungan lain dari reksadana pendapatan tetap adalah tingkat likuiditas yang tinggi. Maknanya, investor dapat dengan mudah melakukan penarikan asetnya. Misalnya di OCBC NISP ini membutuhkan dana darurat, maka investasi pada reksadana pendapatan tetap juga dapat dicairkan selama masih dalam waktu hari bursa. Di sini juga ada resiko reksadana pendapatan tetap. Yang pertama, resiko likuiditas. Di balik kemudahan melakukan penarikan aset reksadana pendapatan tetap, investor juga bisa dihadapkan kesulitan dari kondisi ini. Pasalnya, ketika banyak investor yang melakukan penarikan dana dalam waktu bersamaan, manajer investasi akan kesulitan menyediakan uang tunainya. Lalu yang kedua, tidak ada jaminan LPS. Lembaga penjamin simpanan LPS adalah lembaga yang melindungi simpanan nasabah di bank. Akan tetapi reksadana pendapatan tetap adalah produk non-perbankan. Oleh karena itu, risiko investasi reksadana ini adalah tidak adanya jaminan perlindungan dari pihak LPS. Investor harus siap menanggung setiap jenis risiko yang muncul, seperti ketika ada gejolak ekonomi. Yang terakhir, ada fluktuasi nilai bersih atau NAB. Risiko terbesar harus diperhatikan dari investasi di reksadana pendapatan tetap adalah potensi adanya fluktuasi NAB atau nilai aktiva bersih. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti pergerakan suku bunga, acuan di Bank Indonesia, dan turunnya harga surat utang. Baik,
Cukup sekian presentasi saya mengenai pasar uang dan pasar modal. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.